Oke, langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, anak-anakku yang hebat dari kelas 12 MM. Untuk pertemuan daring yang ketiga ini di semester genap. Sekali lagi untuk materi sudah selesai, jadi untuk DMI saya rasa nanti kita hanya menyelesaikan sebuah proyek pembuatan media pembelajaran interaktif. Tapi untuk hari ini saya tidak membahas masalah DMI dulu, karena untuk kelas 3 ini saya juga mengajar untuk PKK praktek sebenarnya. Untuk PKK praktek kelas 12 ini saya ingin menugaskan kalian untuk membuat sebuah proyek juga dalam bentuk video dokumenter, yang mana anak-anak nanti melakukan sebuah riset usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Dengan harapan nanti ketika anak-anak sudah lulus dari SMK, bisa memiliki sebuah gambaran usaha yang bisa kalian aplikasikan di masyarakat nanti. Ya, misalkan Enggi ingin membuat sebuah distro pakaian misalkan. Nah, nanti bisa membuat sebuah wawancara atau interview di sebuah distro yang ada di Sidoarjo mungkin, atau di Surabaya. Nanti kalian membuat sebuah film dokumenter terkait itu. Mulai dari sejarah pendiriannya, kesan-kesan ketika dia awal membuat sebuah usaha, kesulitan apa yang dihadapi di awal, dan penghasilan omsetnya sampai berapa sekarang, dan market pemasarannya sampai di mana. Itu nanti bisa ditanyakan di wawancara usaha tersebut. Nah, sebelum itu nanti pastinya kalian harus membuat sebuah proses mungkin pra produksi. Ya. Oh ya, taruh situ aja. Makasih ya. Oke, sebentar anak-anak ada. Oh ya. Oke, terima kasih ya. Terima ya. Oke, mohon maaf anak-anak ada selingan tadi. Saya lanjutkan, jadi untuk video dokumenter usaha ini nanti dikerjakan secara kelompok dari 27 siswa kelas 12 MM ini. Akan saya bagi ke dalam 7 kelompok yang masing-masing nanti terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Untuk daftar siswanya, saya bebaskan kalian untuk memilih tim dari kelompok kalian. Ya, saya tidak membentuk kelompoknya, kalian yang menentukan sendiri. Yang pasti dari 4 itu nanti bekerja sama untuk melakukan perencanaan usaha apa yang ingin kalian wawancarai. Sebagai gambaran, saya akan memutarkan sebuah video contoh dari tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Sudah tampil anak-anak? Sudah. Oke, saya putarkan dulu sekilas. Suaranya keluar nggak? Enggak. Nggak keluar. Oh, sudah. Ini jadi tugasnya adalah nanti membuat sebuah video dokumenter tentang sebuah usaha.
Bisa nanti dikenalkan lokasinya di mana, nama usahanya apa. Kebetulan ini mewawancari sebuah usaha tentang butik mungkin. Butik pakaian. Saya agak percepat ya. Gak krungu, Pak. Ngomong apa wonge? Oke, jadi di video ini ada seorang mahasiswa ya yang sedang melakukan sebuah riset usaha di sebuah toko butik pakaian di daerah Kalimantan, tepatnya di daerah Banjarmasin. Dia menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan latar belakang pendirian sebuah usaha. Kemudian dia menanyakan juga sudah berapa lama melakukan usaha ini, apa yang menjadikan dia jatuh bangun seperti apa, kemudian omsetnya yang dihasilkan dari usaha ini seberapa, dan harapan kedepannya seperti apa. Dia melakukan pertanyaan semacam interview gitu. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Dewa sama Wahyu. Oke, saya lanjutkan. Di bagian akhirnya nanti, harapannya nanti kalian bisa memahami kira-kira peluang itu cukup besar atau tidak. Terutama di masa-masa seperti ini ya. Di masa-masa pandemi seperti ini, kira-kira usaha apa yang cocok untuk kalian buka? Saya ambil contoh begini anak-anak, ketika musim pandemi seperti ini, apakah usaha di bidang wisata itu sedang booming menurut kalian? Enggak. Enggak ya, kenapa enggak booming? Enggak, Kenapa? lagi pandemi, Pak. Ya, jadi usaha-usaha di bidang wisata terpukul sekali dengan adanya kondisi pandemi. Maka kalian harus pandai-pandai dalam melakukan riset yang cocok untuk kalian terapkan di situasi seperti ini seperti apa. Terutama misalkan yang lagi booming apa? Kalau tadi wisata lagi jatuh, usaha yang sedang in atau sedang prospek kira-kira apa? Yang malah lebih apa ya, lebih ramai dibanding sebelum pandemi. Kira-kira usaha apa? Pembuatan masker. Pembuatan Masker. masker, oke, boleh. Terus yang lain? Depan. Jualan online. Apa? Hand sanitizer. Nggak dengar? Hand sanitizer. Oh, hand sanitizer, ya boleh. Nah, tapi saya nggak menyuruh kalian untuk membuat itu ya. Yang saya maksudkan di sini nanti kalian cukup membuat sebuah dokumentasi sebuah usaha yang ada di dekat tempat kalian, yang mana usaha itu cukup bisa dijadikan apa ya, jadikan rujukan kalau kalian ingin membuat sebuah usaha. Misalkan di daerah Pondok Jati itu saya rasa banyak sekali apa ya, toko-toko waralaba ya, sekitar kanan kiri perumahan itu bisa juga dijadikan sebagai ini apa, referensi. Distro-distro itu juga bisa, terutama yang berhubungan dengan jurusan multimedia. Bisa juga laundry,
bisa juga kuliner, terserah. Yang jelas nanti dari 4 orang itu berbagi tugas. Ada yang nanti bagian kameramennya, ada yang bagian editingnya, kemudian ada yang bagian penyusunan daftar pertanyaannya atau transkrip wawancaranya, dan ada juga nanti yang bagian melakukan survei seperti itu. Oke, saya kasih gambaran lagi. Ini ada satu video lagi. Itu tadi kemasannya bisa dalam bentuk wawancara direkam, bisa juga dalam bentuk seperti ini anak-anak. Langsung orangnya yang ngomong. Ini seorang pengusaha di bidang furniture. Suaranya kedengeran ya anak-anak? Samar-samar, Pak. Oke, nanti saya kasih linknya aja, bisa kalian lihat di HP kalian nanti. Oke, jadi ini adalah satu contoh profil usaha di bidang furniture seseorang dari daerah Jabodetabek. Dia menceritakan awal kiat-kiat mengawali sebuah usaha. Diawali dari modal yang sangat kecil dan dia dibantu oleh seorang teman untuk membuat sebuah usaha. Jadi uangnya itu tadi dari modal itu dia dengan berbekal sebuah kepercayaan atau trust tadi ya, dia mendapatkan suntikan modal untuk memulai usaha. Jadi di situ dia menjelaskan awal dari usaha itu jatuh bangun dan dibantu oleh modalku ini. Intinya dia menceritakan bahwa walaupun kesulitan modal di awal, dia dibantu oleh ini namanya modalku yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit lunak ya. Saya lanjutkan, ini contoh yang ketiga. Ini tentang usaha seorang fotografer atau fotografi. Bisa juga nanti dikemas dalam bentuk seperti ini. Jadi menceritakan suka duka menjadi seorang fotografer.
Videonya putus-putus kan, anak? Enggak. Enggak ya? Tapi di sini suaranya terlihat, terdengar sangat pelan memang. Saya percepat. Oke, saya stop dulu. Jadi di video ini menceritakan tentang kehidupan seorang fotografer. Di awal usahanya dia dicibir oleh warga di sekitar desanya. Kebetulan ini tadi di daerah Ogan Hulu Hilir, daerah Riau. Memang di awal dia menceritakan kalau dia apa ya, semacam dicibir oleh tetangganya kalau usaha fotografer ini tidak memiliki prospek, tidak akan bisa berkembang di desanya. Ternyata dia tidak sepenuhnya percaya dan menganggap apa yang dikatakan oleh tetangganya itu betul. Jadi dia menjawab dengan di akhir video ini dia mengasih tahu kalau usahanya ini bisa berkembang. Walaupun di tengah kondisi daerah desanya yang sangat sepi seperti ini ya. Tapi tetap usaha fotografi ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kalau mengadakan sebuah event atau pernikahan. Oke, itu tadi 3 contoh bentuk video dokumenter terkait wawancara usaha. Yang pertama tadi, untuk videonya dikemas dalam bentuk tanya jawab yang memperlihatkan wajah dari narasumber dan si penanyanya. Ya, tadi dari mahasiswa sama pemilik butik. Yang kedua tadi ada contoh video tentang usaha apa tadi? Sebelum ini tadi lupa. Yang ketiga tadi tentang fotografer, cuma dia hanya memperlihatkan. Oh, yang kedua tadi usaha furnitur. Dan di usaha yang ketiga tadi memperlihatkan pihak narasumbernya saja yang bercerita. Terserah nanti kalian bisa memilih model yang mana. Yang jelas untuk tugasnya ini nanti perlu dipikirkan beberapa langkah yang
mana nanti kalian harus membentuk kelompok dulu. Di bagian awal nanti kalian membentuk kelompok sebanyak 4 orang. Setelah itu dari 4 kelompok itu nanti kalian lakukan sebuah riset, ya, menyusun, kemudian menentukan jenis usaha apa yang akan kalian wawancarai, dan menentukan siapa narasumber yang akan kalian wawancarai. Setelah kalian tentukan, baru kalian menyusun daftar pertanyaan apa yang ingin kalian ajukan kepada narasumber. Baru kalian melakukan proses pengambilan gambar atau syuting di lokasi. Dan di bagian akhir tentunya kalian harus melakukan sebuah proses editing dari video yang sudah kalian lakukan perekaman sebelumnya. Dan yang paling akhir tentunya adalah pengumpulan hasil. Karena di sini prosesnya cukup banyak dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka untuk durasi tugas ini saya kasih waktu 1 bulan, anak-anak. Jadi nanti di akhir bulan Februari kalian sudah harus mengumpulkan tugas proyek pembuatan video dokumenter wawancara usaha. Halo? Sampai di sini bisa dipahami? Siap. Oke. Silakan nanti menyodorkan nama tim, nama kelompok kalian, dan daftar orangnya, daftar nama siswanya. Nanti silakan kalian WA pribadi ke nomor saya. Jadi untuk tugas tidak ada, tugasnya ini jangka panjang ya, berupa project. Kalau namanya project itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu 1 pertemuan saja. Maka nanti harus di tiap pertemuan harus ada progres, dan kalian harus melaporkan sampai sejauh mana progres yang telah kalian lakukan. Nanti untuk format laporannya akan saya sediakan di Google Classroom dan akan saya upload menyusul. Jadi untuk hari ini kalian tentukan dulu nama kelompoknya, siapa-siapanya, kemudian kalian tentukan jenis usaha yang akan kalian wawancarai, seperti itu. Dari sini ada yang ingin disampaikan terkait tugas project untuk video dokumenter ini? Tidak. Oke, bagi kalian nanti yang membutuhkan kamera SLR, boleh meminjam ke sekolah sebelumnya, tapi harus ngasih tahu sebelum kalian melakukan syuting. Karena nanti berhubungan dengan karena pemakaian kamera itu juga banyak orang juga ya, jadi kita harus menentukan schedule-nya atau jadwalnya. Atau bisa juga nanti kalian gunakan kamera HP yang resolusi tinggi, itu juga tidak apa-apa. Di sini yang saya pentingkan bukan kualitas gambarnya, tapi adalah kualitas isi atau pesan dari video yang ingin kalian sampaikan. Ya, yang penting gambarnya tidak terlalu pecah, minimal ya HD 720p juga sudah bagus untuk dilihat. Saya rasa itu. Terus untuk yang tugas project DMI minggu lalu itu juga nanti mohon diselesaikan ketika kita melakukan tatap muka. Insya Allah mulai Rabu depan. Oke, itu saja anak-anak. Silakan yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan. Yang barusan datang, minta tolong untuk mengisi daftar hadirnya. Tadi Wahyu. Pak, industrinya gitu bebas lah, Pak. Industrinya bebas. Ya, tapi yang itu nanti bisa apa ya? Omsetnya lumayan lah. Jangan kok dodolan gorengan, Mbok.
kayak usaha, wawancara usaha. Minimal usaha itu memiliki omset yang menjanjikan, ya. Jadi sebelum itu makanya harus kamu konsultasikan dulu. Kamu bikin perencanaan dulu, kamu sampaikan dulu ke saya jenis usaha apa yang ingin kalian tuju dulu. Jangan langsung kalian datangi dan kalian lakukan wawancara, maka harus kalian sampaikan dulu. Oke? Raffi, ada pertanyaan, Pi? Tidak. Enggak digarap. Mevi? Insya Allah digarap. Ya, saya absen lagi ya. Untuk yang tadi sudah absen, Sahrul, Riko, Raffi, Enggi, Dana, Dea, Amar, Alfa, Salsa, Renal, Rozan, Vandra, Diki, Wahyu Agung, Dewa. Yang belum absen, Saya Pak Diki. silakan ketikkan nama di menu chat. Dea tadi ada kan? Dea sudah absen belum? Sudah, Pak. Sudah. Suara Dea langsung cempreng ya di sini. Wani ngeyel pokoknya. Aneh. Makelar, Pak. Katanya tadi di Samsat, siapa Dea tadi? Sudah pulang, Pak. Kan tadi jam 10. Sekarang kan jam 11-an. Sudah pulang. Oke. Wis seru. Halo deh. Biasa, Rek. Oh ya kan pertanyaannya gak enak, oh mesti. Lek lolos aku ngurus deh, lek lolos aku ngurus. Lulus ah. Ngenteni ping 20. Ya, Ngopi ya, cukup ya Bos. Nana ya. Ada yang perlu disampaikan lagi? Silakan. Halo, Ya. cukup? Ya, wis, kalau cukup, saya sudahi untuk pertemuan daring pada hari ini. Saya harapkan nanti kalian sudah memberikan daftar nama siswa kelompok kalian masing-masing. Silakan nanti berdiskusi via online dengan masing-masing anggota kalian dan rencanakan usaha apa yang ingin kalian wawancarai. Itu saja, terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam tutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Amsal baru masuk. Tentara. Oh ya, saya minta mengaktifkan foto sebentar, anak-anak. Fotonya diaktifkan sebentar. Saya screenshot. Bentar, Pak. Ya, Masih nggak pakai baju. siapa nggak pakai baju? Baru bangun, Pak. Amsal tolong diaktifkan videonya sebentar aja. Ya, Pak, bentar. Pandra, Amar, tolong diaktifkan. Pak. Kamu kok ikut, Pak? Amar, Ini dia. Aduh. Pandra, diaktifkan. Apa Sol? Bentaran. Rozan. Tengok namanya siapa ikut dia, ya sih. Sabun mana malah. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Satu kali lagi.
3, 2, 1. Oke, terima kasih anak-anak. Asik. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup ya.